Saya tanggapi. Menurut Al-Quran, adakah darahnya Muhammad boleh diminum? Di dalam hadis ada. Di dalam, mohon maaf. Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Gitu. Nih, Islam itu aturannya Quran, hadis, ijma, sama kias. Di ayat berapa? Bisa Quran doang. Di Quran Dari surat Quran, berapa? di luar Quran ini ada hadis qudsi loh. Sebentar Abah. Di Quran surat berapa bahwa dasar-dasar Islam itu adalah Quran, hadis, kitab fikih, karangan ulama, di mana? Begini. Saya katakan tadi, dasar hukum syariat agama Islam itu. Betul, maksudnya itu dasarnya di mana itu? Di Quran mana? Kan saya tadi katakan, bukan hanya Quran patokannya hadis qudsi, tahu hadis qudsinya? Bukan Quran yang bilang begitu kan? Hadis qudsi itu dauhan Allah. Hati-hati. Nah, baik, saya tanggapi dulu, Bang. Karena waktu saya nih, tadi kan Abang bicara saya diam, ya kan? Biar gantian gini, Bang. Ya, jadi beginilah, inilah yang saya bilang bahwa mereka ini memang menuhankan Muhammad, bahkan lebih daripada itu, bahkan menuhankan para ulama juga. Gini, menurut Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah, nggak boleh. Hewan yang dicekik nggak boleh, khinzir, babi nggak boleh. Nggak ada di situ kecuali babinya si fulan, nggak ada, tidak ada di situ. Ilah kecuali ini nggak ada. Saya nggak ada sama sekali. Tadi, tapi saya paham Anda matoknya ke Quran doang dari tadi. Justru begini Bang, justru begini. Al-Quran itu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Kenapa yang Anda pakai kitab di luar Al-Quran? Ada hadis qudsi apa? Makanya ini akibat umat muslim menuhankan yang lain. Maka mereka menganggap wahyu-wahyu di luar yang lain. Hadis qudsi itu wahyu Allah. Di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu wahyu Allah? Pernah, ya Allah ya Rabbi. Hadis qudsi itu wahyu Allah. Iya, itu perkataan di luar Al-Quran, betul? Quran itu dawuh Allah yang sampai kepada baginda Nabi. Begini Abah, begini. Perkataan bahwa begini Bah, dengar Abah, dengar Abang Bang Raden. Begini Bang Raden, gantian dulu. Tadi kan waktu saya. Gimana nih? Begini Bang Raden. Bahwa hadits qudsi itu wahyu. Ya kan? Perkataan ulama ini, imam mazhab ini, itu kan semua di luar Al-Quran, betul? Hadis qudsi jangan disamakan sama perkataan ulama, beda. Enggak, maksud saya, yang bilang hadits qudsi itu wahyu siapa? Nanti ente bisa bilang gini lagi, Bang. Yang bilang ini Quran wahyu Allah siapa? Al-Quran itu sendiri yang mengatakan, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin, betul? Iya, nanti kalau bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, betul? Bagaimana kalau dibalikin nanti bisa saja ada orang yang ngomong bahwa kata Muhammad bahwa Quran dawuh Allah, tadi bilang bohong gimana? Bukan begitu, maksud saya begini, sebelum kita melebar kemana-mana. Iya, makanya. Begini loh Bang, yang jadi masalah tuh begini. Quran doang. Begini Bang, yang jadi masalah tuh begini, Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Petunjuk. Tapi yang dilakukan Muslim apa? Oh bukan Quran petunjuk, bukan Quran kitab menjelaskan. Malah mereka merujuk kepada kitab karangan A, kitab karangan B, kitab karangan C. Akibatnya apa? Akibatnya memang boleh meminum darah manusia. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dibilang, oh itu spesial, beda. Kalau darah Muhammad beda. Nggak ada dalam Quran itu. Jangan kalian minum darah kecuali darah Muhammad, nggak ada. Iya. Nah, itu pertama. Sebentar, saya tangkap itu satu persatu. Satu. Anda matoknya ke Quran doang. Itu doang. Jadi tidak cukup. Jadi tidak cukup Al-Quran bagi seorang Muslim. Pokok gini. Sebentar, Pak. Pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup bagi seorang Muslim Al-Quran memberi petunjuk? Bukan berarti enggak cukup. Nah, kan abang tanya itu. Gini Bang, abang jawab aja singkat. Apakah tidak cukup Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk? Pertanyaan Anda kalau saya jawab, berarti saya menafikan yang lain. Berat. Gini.
Kalau pertanyaan Anda saya jawab, saya paham. Pertanyaan Anda, apakah nggak cukup Quran sebagai petunjuk umat Islam? Kalau saya menjawab iya atau tidak, saya menafikan yang lain. Udahlah, sedikit lagi, sedikit. Saya aja merasa nggak menguasai ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Ya makanya saya sedang mengajari nih. Karena saya udah 13 tahun pelajari agama Islam. Oh, 13 tahun? 13 tahun saya mendalami agama Islam. Coba, mohon maaf, saya sedikit saja. Saya mau tahu aja sedikit saja. Kalau Anda mempelajari masalah Islam 13 tahun, saya mau tahu 12 pan ilmu agama yang diwajibkan dicari pan apa aja. Itu ajaran ulama, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Nggak ada dalam Quran. 12 di Quran surat berapa, Bang? Anda patokannya Quran terus dari tadi. Makanya saya bilang yang saya pelajari agama Islam, bukan agamanya ulama. Makanya saya bilang umat muslim tidak lagi bisa membedakan mana Quran, mana perkataan ulama. Gini Bang, saya tanggapi dulu sedikit. Gini Bang, saya tanggapi sedikit nih. Sedikit nih Bang. Betul, betul tidak? Ente nggak bisa. Oke, saya sedikit nih Bang. Tadi Anda bilang minimal ente sudah bisa memahami 1000 bait alfiah. Coba saya dengar. Nah, ini ditambah-tambah lagi kan 1000 bait. Di mana lagi? Itu ayat berapa, Bang? Kita fokus Quran. Saya mau nanya kepada Anda. Sebentar dulu, sebentar. Huruf Ifa ada berapa? Waduh, nampaknya dia sudah mulai emosi. Ente baca Quran. Ente Quran. Oke, kita fokus Quran. Tenang, tahan diri. Kita fokus Quran. Ya, fokus Quran. Kita fokus Quran ya. Fokus Quran, dengarin. Tenang, tahan diri. Tahan diri. Sebentar, tahan diri. Saya mau nanya Quran sama ente. Syiar langit, tenang, tahan diri. Nanya tahan Quran diri. saya sama ente. Hukum tajwid ya, tahan diri dulu, tenang. Ini pelajaran dasar anak SD. Sudah bisa tenang. Saya mau nanya. Sudah bisa tenang. Huruf Ifa ada berapa? Sudah bisa tenang belum? belum? Huruf Ifa ada berapa? Sudah tenang belum? Huruf Ifa ada berapa? Sudah tenang belum? Belajar 13 tahun Islam huruf Ifa ada berapa? Sudah tenang, itu sudah bisa saya jawab. Quran, bukan hadis. Sudah bisa saya jawab. Baca Quran. Sudah bisa saya jawab belum? Ya kan? Huruf Ifa ada berapa? Saya tanggapi dulu satu dari yang tadi. Huruf Ifa dulu ada berapa? Satu dulu. Nah, kan huruf diajak ke hadis, lari ke Quran. Diajak ke Quran, nanti lari lagi. Mereka ini kayak gini terus loh. Tadi saya bilang, ayo kita fokus ke Quran, lari ke hadis. Sekarang kita ke hadis, lari ke Quran. Saya dari tadi juga ngomong fokus ke Quran. Bang, tadi Anda bilang, hadis itu harus kita kaji. Harus kita kaji apakah dia perawinya, matanya, dan lain sebagainya. Itu tadi Anda katakan. Padahal tertulis loh di situ, Sahih Muslim. Quran. Sahih Muslim betul nggak? Enggak ke hadis, enggak Quran. Namanya sudah Sahih Muslim, tapi dipalsu-palsukan. Sahih Bukhari, tapi dipalsu-palsukan. Ada berapa? Bagaimana mungkin Sahih Muslim Anda palsu-palsukan? Gimana sih? 13 tahun belajar katanya Quran. Sahih. 13 tahun belajar Quran. Tapi palsu. 13 tahun belajar Quran. Makanya saya wow, udah marah-marah dia saudara sudah keluar kan? Sifat aslinya sudah keluar kan? Bentar lagi kesetanan. Sebentar lagi kesetanan. Kesurupan. Kesurupan. Huruf IPA ada berapa? Huruf IPA ada berapa, goblok? Goblok, huruf IPA yang sabarah. Kesetanan. Kesetanan. Dia kesetanan namanya. Huruf IPA ada berapa sih? Kumaha. Dia orang mana? Kesetanan. Dia kesetanan mana? Kumaha sih. Ya, Pir. Jangan kesetanan begitu. Saya mau nanya ke siapa? Ya, 13 tahun saya baca Quran. 13 tahun belajar yang Quran. Yang saya pelajari Quran. Iya, Quran. Di dalam Quran nggak ada huruf ini ada berapa? Apaan? Nggak ada itu. Ngarang bebas aja. Saya nanya tidak ada di dalam Quran. Diperintahkan apa? Apa diperintahkan Al-Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jangan kesetanan, sudah ada. Kesetanan, nanya Quran. Jangan kesetanan seperti itu. Saya mau ngetes baca Quran ente.
Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. 13 tahun baca Quran, Ya kan? baca Quran 13 tahun belajar Islam, baca Quran gak becus. Tiada sanggup dan tiada mampu dia. Oke, baik. Cukup ya. Islam KTP yang nggak belajar, yang nggak ngaji mungkin ketipu. Baik, sekarang saya turunkan dulu siar langit. Nanti ambil air minum dulu ya. Nanti ambil air minum terus minum air orang lain. Ya, biar tenang, biar jinnya kembali dulu ke gua. Oke, kita urusi aja agama itu sendiri. Urusi kusiah.